Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam untuk Pak Mujabel dan juga rekan-rekan semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fiona Putri Paramalisa dari S1 Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya yang tergabung dalam kelompok 4 mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan akan menjelaskan materi ketahanan nasional. Sebelumnya, izinkan saya juga untuk memperkenalkan rekan-rekan saya yang tergabung dalam kelompok ini. Yang pertama ada Dwi Putri Nurfiati dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2019. Ada Faizal Nur Alamsyah dari S1 Teknik Informatika Angkatan 2019. Lalu ada Farida Amelia, S1 Pendidikan Akuntansi Angkatan 2019. Ada Faktori Ki Haki dari S1 Pendidikan Akuntansi Angkatan 2019. Lalu ada saya sendiri, ada Hanatasya Huta Barat dari S1 Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Ada Ivena Raisa Salsabella, S1 Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Selanjutnya ada Mutami Matul Abidah dari S1 Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Dan yang terakhir ada Rindi Setiani Ningsih dari S1 Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari ketahanan nasional Indonesia. Latar belakang terbentuknya negara Indonesia ini tentunya perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan potensi Indonesia yang sangat besar, mulai dari kekayaan alam, luas wilayah, tentunya Indonesia ini menjadi incaran bagi negara-negara lain. Ini menjadi salah satu ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia itu sendiri. Ancaman ini tidak hanya datang dari luar, tapi juga datang dari dalam negeri kita sendiri. Itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatisme. Hal ini yang kita sama-sama sebut sebagai ketahanan nasional Indonesia. Baik, berikut adalah beberapa subbab pembahasan yang akan kami bahas dalam materi kali ini. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, lalu konsep dan urgensi ketahanan nasional, sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional, perwujudan ketahanan nasional, argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional, urgensi dan esensi ketahanan nasional, dan hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Karena materi yang akan kita bahas adalah ketahanan nasional, jadi apa sih pengertian dari ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional tersusun dari dua kata. Yang pertama ada kata ketahanan dan juga ada kata nasional. Kata ketahanan berasal dari kata tahan yang artinya menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak kenal kata menyerah. Lalu yang kedua ada kata nasional. Kata nasional itu merupakan penduduk yang tinggal di suatu wilayah serta berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional itu merupakan perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Lalu dapat disimpulkan dari pengertian tersebut, ketahanan nasional itu merupakan suatu kondisi dinamis, suatu bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala macam tantangan, hambatan, ancaman, gagasan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas suatu bangsa, identitas, kelangsungan hidup dari suatu bangsa dan juga negara. Lalu, di dalam ketahanan nasional itu juga terdapat konsep dan urgensi. Menurut Suwito pada tahun 2017 terdapat 3 wajah dalam konsep ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis, lalu ketahanan nasional sebagai doktrin, dan juga ada ketahanan nasional sebagai metode. Ketahanan nasional berlandaskan dari Astra Gatra atau 8 gatra yang terdiri dari 3 gatra atau trigatra dan juga 5 gatra atau panca gatra. Selain 3 wajah, ketahanan nasional di Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional ini
dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya, seperti ketahanan pada diri atau individu, lalu ketahanan kepada keluarga, ketahanan kepada wilayah, ketahanan kepada regional, dan juga berpuncak pada ketahanan nasional itu sendiri. Nah, selanjutnya di dalam ketahanan nasional ini terdapat sumber historis, sosiologis, dan juga politiknya. Di mana di sumber historis dijelaskan bahwa pada tahun 1960-an saat itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Nah, di dalam melawan komunis tersebut, bangsa Indonesia menggunakan ketahanan nasional yang berlandaskan ideologi. Lalu pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional itu merupakan keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Pada tahun ini seperti ancaman komunis tadi. Lalu di tahun 1972 baru muncullah konsep ketahanan nasional yang telah diperbarui, dan pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional itu dimasukkan ke dalam GBHN, yakni pada TAP MPR nomor 4/MPR/179. Lalu untuk sumber sosiologisnya, ketahanan nasional pada dasarnya berasal dari tataran mentalitas dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam menghadapi masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Jadi membutuhkan suatu ketahanan diri untuk melawan kompetisi bersama masyarakat. Lalu yang ketiga ada sumber politik. Nah, di dalam ketahanan nasional itu terdapat Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia. Sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan nasional Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Faisal Nur Alamsyah akan membahas materi selanjutnya, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional sendiri akan dibagi menjadi beberapa kondisi, yaitu sebagai doktrin, metode, dan ya hanya dua itu saja ya. Oke, pertama kita akan bahas tentang sifat ketahanan nasional berdasarkan kondisinya, yaitu yang pertama, yang ketahanan nasional itu bersifat pertama sistemik, yaitu dapat diartikan sebagai suatu totalitas yang terdiri dari objek-objek beserta atribut-atributnya, di mana saling adanya interaksi untuk mencapai satu tujuan. Senantiasa bekerja secara dinamik, menyelesaikan proses dengan perubahan internal secara dan eksternal. Kemudian yang kedua adalah kibernetik atau homoestatis. Ketahanan nasional memiliki mekanisme untuk mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan kebutuhan lingkungan. Maka sistem bersifat kibernetik atau homostatis sebagai fungsi perubahan lingkungan terhadap sebuah sistem. Dan kemudian adalah negentropi atau negatif entropi, yaitu senantiasa berupaya untuk menyadarkan atau menghambat timbulnya entropi dalam gestalt kehidupan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan informasi, material, energi ke dalam bentuk gestalt sehingga kebutuhan gestalt kehidupan dan masukan untuk menjalankan proses terpenuhi. Ya. Dan selanjutnya adalah mutlak relatif. Dalam keadaan damai, maka ketahanan nasional diukur secara sepihak. Sebaliknya, dalam keadaan konflik, maka yang saat itu terlihat jelas lawannya itu siapa, maka ketahanan nasional diukur secara relasional sebagai diindra oleh pihak lawan. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional sebagai doktrin. Pertama, interdependensi. Ketahanan nasional adalah sarana interaksi antara bangsa dan negara Indonesia dengan unsur-unsur dalam negeri maupun unsur-unsur pelaku-pelaku internasional yang lain. Sifat ini membawa implikasi bahwa ketahanan nasional mempunyai sifat instrumental,
di mana ketahanan nasional merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Dan kedua adalah rasional. Doktrin harus dapat diuji dan diperlukan modifikasi atau revisi agar tetap relevan dan mutakhir dengan perkembangan zaman. Dan berikutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional sebagai metode. Yang pertama, memelihara kewibawaan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini berarti ketahanan nasional selalu digunakan untuk memecahkan persoalan nasional demi mempertahankan bangsa ini dari serangan luar atau dalam negeri, dan harus nampak kewibawaan dalam mengalami sebuah situasi, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain tanpa adanya kontak fisik. Jadi secara wibawa Indonesia harus sudah bisa mengalahkan yang mengancam ketahanan nasional kita. Dan yang kedua adalah tidak untuk mengutamakan adu kekuatan fisik. Karena untuk pertama kali yang kita lakukan adalah untuk meminimalisir korban-korban yang ada dan kerugian yang ada, yaitu dengan menemukan kekuatan moral, yaitu kemampuan paling mendasar dalam situasi. Kemudian kita akan membahas tentang asas-asas ketahanan nasional. Ya, asas-asas ketahanan nasional merupakan suatu tata laku yang berdasarkan nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta wawasan Nusantara. Dan ada beberapa asas dari ketahanan nasional ini. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan serta keamanan. Asas ini dibutuhkan dan wajib untuk dipenuhi oleh setiap individu maupun kelompok di masyarakat. Dengan begitu, kesejahteraan serta keamanan adalah asas yang terdapat pada sistem kehidupan nasional. Tanpa ini, maka sistem kehidupan ini tidak akan bisa berlangsung. Dua hal ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan nasional kita dan selalu hadir dan berdampingan dalam kondisi apapun yang ada. Tingkat kesejahteraan serta keamanan yang dapat dicapai akan dijadikan sebagai tolak ukur ketahanan nasional dalam sebuah kehidupan nasional. Kemudian ada asas mawas keluar dan mawas ke dalam. Apa itu mawas? Yaitu sistem ini adalah perpaduan, asas ini perpaduan dari beberapa aspek kehidupan. Dan kita akan menjelaskan beberapa hal itu, apa itu mawas keluar dan apa itu mawas ke dalam. Mawas keluar adalah mawas yang memiliki tujuan agar dapat mengantisipasi serta memiliki peran atau mengatasi dampak dari lingkungan luar negeri. Selain itu juga untuk menerima kenyataan mengenai adanya interaksi yang terjadi serta ketergantungannya dengan dunia internasional. Kemudian mawas ke dalam yaitu memiliki tujuan untuk menumbuhkan sifat, hakikat, serta kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian proporsional agar kualitas derajat kemandirian, tangguh, dan ulet dimiliki oleh bangsa kita meningkat. Kedua, asas kekeluargaan yaitu asas untuk bersikap bersama, kebersamaan, keadilan, gotong royong, kesamaan, tanggung jawab, dan tenggang rasa. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menjalin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan asas ini, diakui adanya sebuah perbedaan, serta kenyataan ini semakin dikembangkan secara serasi di dalam kehidupan serta dijaga dari sejumlah konflik yang dapat merusak bersifat destruktif. Kemudian asas menyeluruh terpadu atau yang bisa disebut komprehensif integral. Asas ini mencakup semua aspek kehidupan bangsa yang diwujudkan dalam bentuk persatuan serta perpaduan serta seimbang, selaras, serasi pada setiap kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang kebenaran diyakini oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Landasan konseptual yang ini yang berdasarkan dengan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan yang ideal dan konstitusional. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi ketahanan nasional. Jadi apakah fungsi ketahanan nasional itu? Jadi ketahanan nasional ini berfungsi sebagai doktrin dasar nasional dan sebagai metode pembinaan kehidupan nasional yang polanya sebagai berikut.
Pertama, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional dipahami untuk memimpin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak tanduk, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik bersifat interregional atau intersektoral maupun multidisiplin. Kemudian konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. Kemudian konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup semua aspek yang terdiri dari aspek alamiah atau yang disebut si kaya mampu atau aspek sosial atau ya sekian, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama, ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Untuk ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Untuk ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan untuk menerapkan stabilitas dan ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Untuk ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis dan mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Dinamika ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang akan terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objek yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah, kadang tinggi, kadang rendah. Kondisi TANAS Indonesia merupakan konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran TANAS. Kemudian ada urgensi dan esensi ketahanan nasional. Terdapat 8 unsur ketahanan nasional model Indonesia, yakni Astagatra, 8 gatra yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Pancagatra, 5 gatra sosial. Kemudian untuk unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu Trigatra. Yang pertama ada gatra letak dan kedudukan geografi, kemudian gatra keadaan dan kekayaan alam, kemudian gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian yang 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya sosbud, kemudian ada gatra pertahanan dan keamanan hankam. Adanya model Astagatra merupakan jaringan hubungan dari bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model
tersebut merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Hal-hal ini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama adalah bidang politik. Dalam bidang politik terdapat ancaman berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan responsif, atau bisa dikatakan diktator. Bangsa Indonesia yang mulai terguncang akibat isu-isu politik dan dikhawatirkan tidak bisa mempertahankan kebinekaan yang ada. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kemiskinan menjadi ancaman utama bagi ketahanan nasional. Sebuah fakta yang harus disadari adalah masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Ancaman terbesar pada bidang ini di mana keberagaman budaya dan suku bangsa yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa serta kekayaan dari negara ini malah menjadi alat untuk memecah belahkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik antar suku, ras, dan golongan. Dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ini, ancamannya adalah kedaulatan NKRI. Cara untuk memperkokoh ketahanan nasional Indonesia adalah dengan memperbaiki undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia, kemudian meningkatkan sumber daya baik alam, manusia, maupun modal, dan memperkuat berbagai sektor bidang, dan mempertegas kedaulatan NKRI di mata dunia. Kemudian, slide terakhir adalah membahas kesimpulan. Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, banyaknya pulau-pulau, serta lautan yang sangat luas. Jika kita sebagai warga negara Indonesia ingin mempertahankan negara ini dari gangguan negara lain, maka sudah sepatutnya kita wajib untuk memperkuat ketahanan nasional, seperti Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan yang konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan yang visional. Jadi dengan demikian, kita dapat membuat ketahanan nasional semakin kuat. Maka itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.